Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Muhammad Adiana, nomor pokok mahasiswa 203402028. Saya berasal dari Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menerangkan kembali serta mereview kembali hasil pembelajaran dari manajemen strategi. Pada pertemuan pertama, kita belajar mengenai pengertian manajemen strategi, peran manajemen strategi, dan proses manajemen strategi. Yang pertama, mengenai pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategi berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen sendiri, bila didefinisikan secara singkat, dapat menjadi plan, do, check, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bila kita terapkan dalam manajemen strategi, maka menjadi perencanaan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Selanjutnya mengenai peran manajemen strategi. Jika diimplementasikan dalam suatu organisasi, maka setiap unit atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Apalagi melihat perkembangan zaman saat ini, di mana setiap organisasi perusahaan telah melakukan ekspansi pasar guna mendapatkan keuntungan yang banyak. Semua itu perlu langkah-langkah strategi dan taktik yang tepat, sehingga proses atau langkah-langkah yang diambil oleh manajer atau pimpinan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya mengenai proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi merupakan seperangkat lengkap mengenai komitmen, keputusan, dan tindakan yang perlu dilakukan bagi perusahaan untuk mencapai daya saing strategi dan mendapatkan keuntungan di atas rata-rata. Tahapan dalam proses manajemen strategi biasanya terdiri atas analisis situasi, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita belajar mengenai visi dan misi organisasi. Visi merupakan gambaran kondisi masa depan dari suatu organisasi dan merupakan konsepsi keberhasilan yang dapat dicapai oleh setiap organisasi. Pertanyaan visi menjawab ingin menjadi apakah kita. Untuk selanjutnya mengenai misi, yaitu menjelaskan bidang penekanan atas produk pasar, teknologi perusahaan, serta dinyatakan sedemikian rupa sehingga mencerminkan nilai dari prioritas dari pengambilan keputusan. Misi juga dapat dikatakan sebagai usaha untuk mewujudkan visi organisasi. Contohnya misalkan perusahaan Apple. Perusahaan Apple pasti memiliki visi dan misi, sehingga memiliki tujuan pada masa depan dengan diwujudkan melalui misi. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga kita belajar menganalisa faktor eksternal perusahaan. Di dalamnya terdapat ada faktor politik dan hukum, faktor ekonomi, faktor sosiokultural, faktor teknologi, dan faktor ekologis. Yang pertama ada faktor politik dan hukum. Faktor ini menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Misalnya banyak kejadian di perusahaan tambang. Perusahaan tambang biasanya bermasalah pada izin tempat legal atau tidaknya, sehingga bisa berlawanan dengan hukum. Lalu selanjutnya ada faktor ekonomi. Biasanya yang paling berpengaruh adalah inflasi dan tingkat bunga. Lalu ada faktor sosiokultural, biasanya mengenai
kepercayaan, nilai, sikap, dan opini dari masyarakat itu sendiri. Biasanya sih yang paling berpengaruh itu dari budaya, dari ekologi, dari demografi, agama, pendidikan, dan bahkan etnik. Selanjutnya ada faktor teknologi. Biasanya datang dari pesaing-pesaing dari perusahaan lain yang menggunakan teknologi lebih baik dan lebih terbaru. Selanjutnya, faktor ekologi. Faktor ini berkaitan dengan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. Misalnya lebih ke go green atau produk yang dihasilkan itu ramah lingkungan. Misalkan PT Aqua membuat kemasan produknya menggunakan bahan daur ulang plastik. Lalu di pertemuan selanjutnya, pertemuan keempat, mengenai analisis internal. Dalam analisis internal terdapat kompetensi inti, analisis Frio, dan matrik evaluasi faktor internal. Dan yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti dapat memungkinkan perusahaan membedakan produk dan pelayanannya dengan para pesaing, menciptakan nilai lebih tinggi bagi pelanggan atau menawarkan produk dan layanan dengan nilai yang lebih sebanding dengan biaya lebih rendah. Lalu kompetensi inti dibagi dua, ada sumber daya dan kapabilitas. Sumber daya biasanya termasuk ke dalam uang, bangunan, mesin, kekayaan, dan lain-lain. Lalu dalam kapabilitas biasanya berisi tentang kemampuan manajer untuk mengatur sumber daya secara strategis. Lalu contoh kasusnya misalkan Honda membangun kompetensi inti guna merancang dan memproduksi mesin yang tangguh. Kompetensi inti ini dihasilkan dari pengetahuan teknik yang unggul. Lalu Honda membangun keterampilan sumber daya dengan cermat selama beberapa dekade ini. Selanjutnya ada analisis Frio. Analisis Frio ini merupakan V-nya valuable, R-nya rare, I-nya imitability, dan O-nya organize. Lalu selanjutnya ada metrik evaluasi faktor internal. Merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan, biasanya untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Lalu pada pertemuan selanjutnya kita belajar mengenai analisis menentukan strategi. Di dalamnya terdapat analisis faktor strategi SWOT, matriks IE, matriks PACE, dan matriks BCG. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai analisis SWOT. Saya akan mengambil contoh pada perusahaan PT Indofood. Yang pertama ada strength. Strength merupakan kekuatan. Di PT Indofood terdapat beberapa kekuatan, diantaranya yang pertama ada kondisi finansial yang kuat, lalu memiliki banyak anak perusahaan, brandnya yang telah dikenal luas oleh masyarakat, dan kepemimpinan dari perusahaannya sangat matang dan baik. Lalu selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Banyaknya tenaga kerja yang dimiliki oleh PT Indofood rentan terhadap kerugian yang besar apabila terdapat goncangan terhadap jumlah penjualan produk yang tiba-tiba menurun. Lalu ada opportunities atau peluang. PT Indofood memiliki pertumbuhan pasar yang terus meningkat, baik rendah, menengah, hingga
ke atas. Peluang pasarnya pun sangat tinggi, di mana PT Indofood sangat diminati. Bahkan salah satu produknya yakni Indomie dapat meluas hingga ke luar Indonesia atau berkembang pesat di luar negeri. Lalu yang terakhir ada ancaman. Biasanya ancaman dialami akibat banyaknya pesaing. Kita ketahui PT Indofood banyak pesaingnya di masa saat ini, sehingga dapat menjadikan ancaman bagi perusahaan mereka. Selanjutnya, materi terakhir yang akan saya sampaikan mengenai alternatif strategi. Terdapat 4 macam strategi generik. Yang pertama ada strategi stabilitas atau stability strategy, strategi ekspansi atau expansion strategi, strategi pencuitan atau retrenchment strategi, dan ada strategi kombinasi atau combination. Dalam variasi strategi, yang pertama terdapat integrasi ke depan atau forward integration, lalu ada integrasi ke belakang atau backward integration. Lalu yang ketiga ada integrasi horizontal. Lalu ada pengembangan pasar atau market development. Selanjutnya ada pengembangan produk atau product development, ada penetrasi pasar atau market penetration. Selanjutnya ada diversifikasi concentric atau concentric diversification. Lalu ada diversifikasi konglomerat, ada diversifikasi horizontal, ada usaha patungan, lalu pengurangan. Selanjutnya ada pencuitan, likuidasi, dan yang terakhir ada kombinasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.